Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa membacanya dalam hati sesuai dengan kata-kata yang ada dalam Alkitab. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 26 dengan perikop berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kasih setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpancaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, dan peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat yang punya kerinduan kepada Tuhan, sehingga pagi ini bisa datang ikut ibadah hari Minggu pagi
bagaimana untuk menyatakan kebaikan Tuhan. 1 minggu Tuhan jalan 6 hari itu. Betapa baiknya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun. Kadang-kadang ini yang banyak orang Kristen tidak menyadarinya. Mereka menjadikan hari Minggu mereka istirahat, tidur. Padahal Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Nah, terima kasih kepada Bapak Saudara yang terus ingat hari Sabat ini. Setiap saat, setiap hari Minggu mau datang untuk Tuhan. Nah, pembacaan Mazmur ulangi Amsal 3 ayat 1-26. Tema yang diberikan adalah berkat hikmat. Atau tema asli dari pembacaan adalah berkat dan hikmat. Berkat akan datang pada setiap orang. Dengan syaratnya itu, orang itu mencari hikmat dulu. Memiliki hikmat baru. Berkat itu secara otomatis saja datang. Bab hikmat mendatangkan berkat. Atau kita berhikmat berarti kita hidup, kita itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita intinya ayat sebenarnya ada di ayat 13 sampai 16. Sepanjang minggu bapulan itu baca yang ditulis di ayat 13 sampai 16. Inti berkat dengan hikmat itu ada di situ. Yang Tuhan kasih untuk kita. Setelah kita mengejar dan mendapatkan hikmat. Hari ini kita ada di hari yang ke-239. Kalau Bapak Ibu hitung hari-hari kalender dari tanggal 1 sampai hari ini, tanggal 27 Agustus itu kita sudah menghabiskan 239 hari. Dan 365 hari yang kita akan jalani. Kita sudah jalani 35 minggu dari masih 53 atau 54 minggu yang kita harus jalani. Fokus pelayanan kita triwulan 3 Juli, Agustus, September adalah pembaruan Tuhan pencipta atas alam semesta ciptaannya. Alam semesta ciptaan salah satu adalah manusia. Lewat pembacaan ini yang kita lakukan firman ini adalah harus ada pembaruan dalam diri setiap orang, bapa, mama, pemuda, anak-anak untuk memiliki hikmat Tuhan itu. Hikmat itu dari Allah. Manusia pintar belum tentu dia berhikmat. Dia pintar karena dia sekolah, dia berpengetahuan karena dia sekolah. S1, S2. Tak hikmat itu hanya dari Tuhan. Makanya beda. Orang pandai bicara, orang pandai berkata-kata, belum tentu dia berhikmat. Hikmat dari Tuhan untuk menuntun orang itu untuk berjalan dalam rel-rel yang Tuhan atur. Ya hikmat. Bagaimana dengan hikmat dia bisa menilai, membedakan. Oh ini boleh, ini tidak. Itu hikmat. Kalau kepintaran ya asal saja. Apa itu hikmat? Hikmat itu pengetahuan, pengertian yang didapat melalui didikan Tuhan. Kita tidak dapat lewat sekolah. Kita belajar. Tidak. Didikan Tuhan dapat hikmat itu. Hikmat dia dapat melalui firman Tuhan yang tiap hari dia baca, merenungkan, dan dia memaknai apa arti firman itu, baru dia bisa dapat hikmat. Hikmat saya tidak dapat kalau tiap hari saya main game, saya tidak dapat hikmat. Hikmat tidak dapat tiap hari saya baca buku cerita, dongeng-dongeng, cerita saja, saya tidak dapat hikmat. Hikmat dapat ketika Bapak Saudara, anak-anak tiap hari baca-baca firman. Baru dapat hikmat, itu namanya hikmat. Amsal bilang, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat itu. Ketika kita keluar rumah, awal mula dalam hidup kita adalah takut akan Tuhan.
Pergi dengan baik, pulang juga dengan baik. Itu hikmat. Tidak menyimpang. Tidak jalan ke sini, ke sini. Saya jalan dengan baik, saya pulang dengan baik. Sebagai bapak, sebagai mama, sebagai anak-anak, sebagai pemuda. Hikmat. Pertama sekali Amsal bilang, satu, awal mula. Dan semua yang kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Kalau orang menganggap taruh hikmat itu, takut akan Tuhan di depannya, seluruh perjalanan hidupnya itu baru diberkati oleh Tuhan. Mengapa hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita? Sebab hikmat akan memelihara hidup kita. Hikmat akan mendampingi kita di segala jalan kehidupan kita. Di segala persoalan-persoalan kita. Hikmat itu menyertai kita. Dia nanti kasih tahu. Ketika saya ada bingung begini, saya ada susah begini. Hikmat itu yang dia kasih tahu. Ini begini jalannya. Ini begini. Hikmat yang dia kasih tahu. Akal budi. Amsal 2 ayat 10-11. Karena hikmat masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau di jalan. Kepandaian menempatkan kita, kepandaian di dalam hikmat menempatkan kita. Kita bisa jalan secara baik dan benar, mempersembahkan tubuh hidup kita. Hikmat itu berasal dari Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1-15. Asal mulanya itu dari situ. Salomo setelah diurapi jadi raja, hal yang pertama dilakukan adalah dia ke Bait Allah di Gibeon. Itu tempat yang besar, yang bisa 1000 domba juga mereka bisa berpersembahkan di situ. Kalau di Bait Allah terbatas, makanya di Gibeon dia pergi dan dia persembahkan 1000 domba, lembu, sapi. Malam dia tidur, Tuhan bicara. Kau minta sudah apa yang kau minta, saya akan kasih. Salomo bilang, saya masih muda. Engkau mengangkat saya jadi raja. Saya ada di umatmu yang besar. Saya tidak minta apa-apa. Kasih saya hikmat dan pengertian saja untuk bisa mengadili umat yang besar secara baik. Lalu Tuhan bilang, karena kau hanya minta itu saja, kau tidak minta kekayaan, umur panjang, harta. Semua yang kau tidak minta juga saya akan kasih. Itu hikmat Salomo sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Hikmat pertama ditunjukkan ketika mereka bawa 2 perempuan yang saling merebutkan anak. Perempuan yang pertama karena dia tidur, tindis anaknya mati, dia segera angkat anak yang mati itu taruh di perempuan yang anaknya, bayinya masih hidup. Dan lagi yang ibu yang punya anak yang masih hidup, dia mati. Ini bukan anak saya, ini wajahnya lain, saya kenal kok anak saya. Pertengkaran dimulai. Hal ini dibawa sampai di raja. Siapa yang bisa membuktikan? Kalau dunia sekarang itu secara medis bisa tes darah apa, zaman itu belum ada. Untuk bagaimana mau mengetahui ibunya yang asli itu yang mana? Bagi seorang manusia sulit untuk memecahkan masalah 2 perempuan. Ini anakku, ini anakku, saling berebut di depan raja. Raja berhikmat luar biasa. Prajurit, kasih saya pedang. Saya akan bela anak ini jadi 2 dan saya kau bawa 1, yang 1 kau bawa. Ibu yang bukan punya anak, yang rebut bilang ambil anak ini, dia bilang biar sudah yang adil begitu supaya daripada tunda baku rebut, lebih baik bela saja sudah supaya dia bawa sebelah saya bawa sebelah daripada tunda hidup berebut. Tapi ibu yang punya anak, yang rasa hati seorang ibu itu, Tuan Raja jangan kau apa-apakan anak, kasih sudah ibu itu sudah. Yang penting jangan kau bunuh dia. Dari situ Salomo tahu prajurit. Kasih ini yang ibunya yang benar. Kasih ini dia punya anak. Hikmat. Tidak ada hikmat, siapa yang bisa tahu begitu? Salah satu pembacaan hari ini kita mau belajar tentang hikmat. Itu yang ditulis oleh Salomo. Di masa mudanya sebelum dia jatuh ke dalam pencobaan, dosa. Hikmat ini dia tulis bagi bangsa Israel. Tapi juga bagi kita yang baca firman Tuhan hari ini. Yang saya sudah baca dan bapak saudara sudah dengar ya, tentang apa itu hikmat. Kita lihat di ayat yang pertama.
sampai dengan ayat 26, kalau seorang yang bisa mengerti Alkitab ini, dia pun juga bisa mengerti. Ayat 1 dan 12 itu berbicara tentang hikmat Tuhan yang setiap orang harus miliki itu. Itu dia tulis di ayat 1 sampai 12. Kalau ayat 13 sampai 26 itu berkat. Setelah kita melakukan apa yang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bawa pulang baca ayat 1 sampai 12 dan melakukan hikmat itu secara baik dan benar, dan hikmat itu ada dalam diri kita. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26 itu berkat dari Tuhan yang menyertai kita. Mudah saja, gampang saja. Untuk Bapak Ibu Saudara bisa bawa pulang dan melakukan firman itu. Ayat 1 dan 2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Nah. Amsal menasihat orang Israel pada zamannya dan kita sekarang. Kita hendaknya jangan melupakan ajaran firman Tuhan itu. Kita memelihara firman itu dan segala hukum-hukum Tuhan itu kita pelihara dalam diri kita. Itu yang ditulis di ayat 1 dan 2 itu. Mengapa kalau kita lakukan ayat 1 gitu, ya? Ayat 2. Karena apa? Panjang umur dan lanjut usia itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak lupa Tuhan dengan segala ajaran dan perintah-perintah Tuhan. Setiap hari baca firman, setiap hari merenungkan firman Tuhan, setiap hari hidup di dalam firman itu. Di ayat selanjutnya dia bilang, umur panjang, usia lanjut itu Tuhan kasih kepada kamu. Jadi panjang umur itu kita menaati Allah. Firman yang Tuhan dengar, Tuhan taat, Tuhan setia. Ya. Kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Supaya kita bisa menghasilkan kesehatan. Di ayat 8 bilang, itulah yang menyembuhkan tulang-tulangmu. Itu yang menyembuhkan engkau. Ketika engkau melakukan firman, hidup di dalam firman itu. Firman itu yang menyembuhkan engkau, menguatkan tulang-tulangmu. Berkat. Tapi ingat, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang setia, prinsip ini bukan jaminan. Di dalam kesetiaan kita pasti segala cobaan akan kita hadapi. Ayub yang saleh itu kita baca ayat 1 dan 2. Orang yang saleh di dunia, Allah sendiri bilang sama iblis, tidak ada orang di dunia yang seperti saleh seperti Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Tapi Ayub mendapat cobaan. Kena sakit, penyakit, borok, busuk. Padahal dia orang yang saleh. Itu sebabnya walaupun kita memiliki hikmat, tapi kadang-kadang ada cobaan dari Tuhan yang mencobai hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam kesetiaan pada Tuhan lalu kita ada dalam banyak cobaan, jangan khawatir. Semua memang Tuhan lakukan seperti itu. Supaya iman kita di tengah sakit payah, pergumulan yang berat, tapi iman kita tidak pernah kendor. Hikmat Tuhan menyertai kita. Dia bilang di ayat 3 dan 4, janganlah kiranya kasih setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, di dadamu, di hatimu. Kasih setia Tuhan itu. Ratapan pasal 3, tak pernah berkesudahan kasih setianya, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan ini kita, seperti kita gantung kalung salib di dada ini, di tinggal itu, melekat. Semua kebaikan Tuhan yang kita menikmati itu gantung di dadamu. Firman Tuhan dia bilang begitu. Kalungkanlah. Kita harus tuliskan kasih setia, kasih karunia Allah itu seperti loh hatinya, di loh hati. Artinya hendaklah mereka mematrikan dan melekatkan kasih yang paling dalam. Ya. Dan kita bisa mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai kita. Ketika firman-Nya itu kita melekatkan dalam
kehidupan kita. Di ayat 5 dan 6, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya kalau lawan dari percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu adalah kita tidak meragukan firman-Nya. Firman yang kita tidak dengar, jangan, betulkah firman yang pendeta bicara, majelis penatua dan semas bicara firman itu benarkah tidak? Jangan meragukan firman. Kalau orang cerita dongeng, cerita sejarah, mungkin kita ragu-ragu, tapi Alkitab, kejadian sampai dengan wahyu, benar semuanya. Itu adalah firman Tuhan. Itu yang dia bilang, kita tidak boleh meragukan. Kenapa kita tidak boleh meragukan firman Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Karena pengertian manusia itu terbatas, sia-sia. Pengertian kita itu jauh daripada hikmat Tuhan. Sebab itu setiap firman yang Tuhan dengar, baca itu, kita harus yakini dan percayai firman itu. Ketika Yosua mau bawa umat masuk menyeberang sungai Yordan, Tuhan Allah berfirman kepada Yosua, ketika engkau merenungkan firman itu siang dan malam, engkau mempraktekannya, maka perjalananmu akan beruntun dan engkau akan berhasil. Berkat firman. Dengan kita harus berdoa dan memohon hikmat. Tapi saudara, kita tidak bisa hanya tinggal saja tunggu hikmat itu dia jatuh dari langit, tidak. Firman hikmat itu dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukannya, baru hikmat itu menaungi kita. Hikmat dia tidak sembarang datang pada orang. Sementara hidup kita kacau balau, tidak bisa. Hikmat dia hadir ketika benar-benar dari ujung rambut sampai ini kudus bersih. Baru kita berdoa, baru Tuhan dia kasih. Kita lihat di ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini yang banyak orang Kristen lakukan. Meremehkan orang lain. Ini kadang-kadang suami bisa meremehkan istri, istri bisa meremehkan suami karena status pendidikan. Amsal bilang, kepintaran boleh manusia punya, pengetahuan boleh manusia punya karena belajar hikmat dari Tuhan. Sebab itu jangan seorang pun merendahkan orang lain atau memegahkan dirinya sendiri. Amsal bilang jangan sombong, jangan memegahkan diri, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah segala perbuatan dosa, pelanggaran, kejahatan. Karena itu yang akan menyembuhkan tulang-tulangmu, itu yang menyembuhkan tubuhmu, itu yang membebaskan kau dari sakit penyakit. Apalagi kita merendahkan Tuhan. Karena kita punya segala-galanya, kita tidak ingat siapa kita. Padahal kita hanya ciptaannya, buatan tangannya, dari debunya. Yang penting sekali yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan ini adalah muliakan Tuhan, ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta banyak tidak pernah memuliakan Tuhan dengan harta itu. Orang Israel melakukan itu. Dia punya kebun yang dia tanam, yang dia dari hasil kebun yang panen pertama itu dia kasih tanda ini untuk Tuhan. Dia punya pohon mangga, dia tanam buah yang pertama, dia buah berapa banyak sampai syarat lebat. Dia berjanji ini untuk saya jual habis 1 sen pun saya tidak boleh makan. 1 sen saya kasih untuk Tuhan, untuk gereja. Nanti buah berikut baru saya makan. Itu diberkati sekali orang Israel. Kenapa orang Israel lakukan itu? Karena tanah adalah Tuhan pemiliknya. Bukan saya punya tanah. Saya boleh tinggal di saya punya rumah. Ladang yang luas saya kasih, bukan saya punya orang Israel. Milik. Langit adalah tahta, tanah adalah tumpuan kakinya. Maka jangan kita klaim bahwa tanah itu. Itu orang Israel dari hasil tanah itu yang keluar tuh. Yang pertama sekali itu dia kasih untuk Tuhan. Dia punya ternak yang dia piara sapi yang pertama keluar itu dia kasih tanda, entah dengan pisau kalau dia kasih putus telinga karena ini dia besar, ini untuk saya kasih untuk Tuhan. Maka mereka diberkati.
Dia punya anak-anak yang berhasil masuk kerja dan dapat pekerjaan. Dia kasih tahu dia punya anak, gaji pertama kau dapat, seluruhnya amplop itu kau bawa ke gereja. Nanti kedua baru kau makan atau kasih orang tua. Diberkati. Ini muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dialah pemilik tanah itu. Imamat 23 ayat 18, Bilangan 18 ayat 12 13. Itu yang membuat orang Israel itu selalu hasil pertama dikasih untuk Tuhan. Termasuk anak-anak kita. Anak yang sulung itu persepuluhan untuk Tuhan. Saya praktekkan firman ini untuk anak-anak saya. Saya kasih tahu, kamu setelah sekolah sarjana, kamu dapat kerja dimanapun, kau punya amplop pertama, semuanya kau bawa ke gereja, jangan kau makan. Nanti kau lihat hasilnya. Hasilnya saya lihat benar. Ketika mereka melakukan firman Tuhan. Ya. Kau dapat kau punya keberhasilan, dapat jabatan yang baru, gaji pangkat jabatan yang pertama itu bawa untuk Tuhan dulu. Orang Israel melakukan seperti itu. Ya. Allah berfirman dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Nah, itu. Kita memberi dari kita untuk Tuhan berarti kita menghormati dia sebagai pemilik tanah ini. Pemilik hidup ini. Maka semua yang pertama itu harus kasih kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu tanam kelapa, tanam nangka di rumah. Ingat yang masak pertama itu. Jual kasih untuk bawa di gereja persepuluhan. Dia makan. Coba lakukan firman. Nanti percaya. Ya. Tuhan akan memberkati itu. Di ayat 12 dan 13, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kadang-kadang ini yang banyak orang tidak mau tidak mau masuk gereja, tidak mau ibadah persuahan karena katanya telinga sakit. Kalau saya dengar firman Tuhan, telinga sakit, lebih baik saya tinggal di luar supaya saya bebas. Ini yang salah. Amsal bilang, jangan menolak didikan Tuhan. Ya, ayat 12 dan 13. Ya. Karena di ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Nah, ketika kita ditegur, ketika firman menasihati kita, kita harus terima dengan baik. Dan itu bangsa Israel melakukannya. Ya. Jangan tutup pintu rumah kalau ada pastoral. Majelis mau datang kunjung di rumah, tutup pintu rumah lagi. Don't datang mau cek-cek apa lagi. Itu salah. Kita siap dikoreksi, kita siap dinasihati, kita siap untuk diingatkan supaya berkat hikmat itu lalu menyertai kita. Setelah ayat 1 sampai dengan 12 kita lakukan. Berkat itu ada di ayat 13 sampai 16. Berbahagialah mereka yang mendengar nasihat hikmat ini dan melakukannya di ayat 1, di ayat 13 dan seterusnya. Amsal mengawali dengan ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dan berkat-berkatnya ada di ayat selanjutnya. Berkat yang paling penting ada di ayat 16. Panjang umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan. Ya. Berkat dari Tuhan. Ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan. Umur panjang. Kadang-kadang orang tahu kita titip ayat ini. Padahal arti dari umur panjang itu segala berkat-berkat Tuhan yang kau peroleh, keberhasilan anak-anakmu, umur panjangmu, dan harta kekayaanmu berlimpah-limpah dari Tuhan. Itu arti dari kekayaan. Panjang umur ada di tangannya, di tangan kanannya. Segala berkat, umur panjang, sesuai dengan tadi yang saya bicara tentang Tuhan Allah bicara sama Salomo. Semua yang kau tidak minta pun juga saya akan berikan kepadamu. Dan setelah engkau turun dari raja, tidak ada seorang di dunia yang seperti engkau. Tuhan memberkati Salomo. Semua ini tidak perlu minta juga Tuhan kasih. Padahal dia hanya minta hikmat saja, dia hanya minta pengertian saja. Tuhan kasih semuanya.
Di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan, penghargaan dari Tuhan. Ketika kita selama hidup di dunia dengan hidup baik dan benar, Matius 25, marilah tempatmu sudah disiapkan, masuklah dalam sukacita. Ketika tidak sia-sia kita hidup di dunia, dengan hikmah kita melakukan segala hal yang baik, tempat kita tersedia. Dan Yesus bilang, karena selama aku sakit, engkau datang mengunjungi aku. Aku lapar, engkau memberi makan. Aku tidak pakaian, engkau kasih saya pakaian. Aku sebagai orang asing, engkau memberi saya tumpangan. Aku di tahanan sana, engkau datang menjenguk saya. Tuhan, kapan saya lihat kau dalam waktu itu, kau lapar, kau haus, saya kasih makanan. Apa yang kau buat kepada saudara yang miskin, kau sudah buat untuk aku. Hasil dari hikmah, penghargaan mendapat tempat yang layak. Saya hadiri di sebuah undangan pernikahan. Saya datang duduk di belakang, tapi yang penerima tamu dikenal itu Pak Pendeta. Pendeta, mari duduk di depan. Penghargaan dari Tuhan. Lama kita hidup di dunia dengan baik. Kita gunakan hikmah dengan baik. Di dalam hikmah kita mengasuh diri kita, langkah hidup kita. Tangan bekerja, mulut berkata, berbicara, telinga mendengar, mata melihat. Semuanya kemuliaan Tuhan. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kiri kehormatan dan kekayaan. Dia bertempat jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut karena engkau akan berbaring tidur dengan nyenyak. Ini kedamaian. Kalian orang yang kaya tidur tapi hati ini aduh, ada masuk barang di luar. Kamu cek jendela sudah tutup atau tidak? Itu orang yang kaya, karena hatinya ada di hati. Tapi orang berhikmah, orang yang tidak punya apa-apa, dia tidur nyenyak. Sampai pagi dia tidak pikir apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Dia punya hikmat dari Tuhan saja. Hikmat ini yang kita miliki. Dan kita bisa ada kedamaian, ada ketentraman, ada sukacita, dan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan juga sebagai persekutuan. Orang yang berhikmat yang tidak takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, kepada kebinasaan orang fasik. Dia tidak takut. Mati hidup. Filipi pasal 1 ayat 21. Bagi kau hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia sudah hidup di dalam Tuhan. Mau Tuhan panggil kah, cepat kah, tidak kah, yang penting dia hidup di dalam Tuhan. Dia hidup di dalam hikmat dari Tuhan. Di ayat yang terakhir aku kenal, karena Tuhanlah yang menjadi sandaran dan akan menghindarkan kakimu dari neraka. Dia tutup di ayat yang kenal. Ketika kita memiliki hikmat itu dari Tuhan dalam hidup kita masing-masing, maka dia janji Tuhanlah sandaran kita, Tuhanlah pengawal kita, Tuhanlah penuntun hidup kita, Tuhanlah akan menghindarkan kita dari segala cobaan, segala malapetaka, segala yang mungkin kita tidak tahu ada di depan. Tapi karena hikmat yang menyertai kita, Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Tuhanlah menjadi sumber kehidupan, penuntun, pemandu, pembimbing, pemelihara, dan pemberi hikmah. Bagaimana kita melakukan firman ini dalam kehidupan kita? Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi bagi kita supaya kita mengerti apa itu hikmat dan bagaimana kita menggunakan hikmat di tengah-tengah dunia yang sudah tua, dunia yang penuh dengan segala macam pencobaan, pergumulan, beban hidup, masalah. Ada seorang petani kaya raya, tiba-tiba dia mati dan dia meninggalkan kedua putranya. Peninggalan anaknya kedua, adik kakak ini hidup bersama-sama di dalam satu rumah. Sampai di suatu hari mereka dua bertengkar dan mereka dua memutuskan untuk berpisah.
Tidak bisa lagi kita tinggal sama-sama sebagai adik kakak. Sebab itu mereka dua satu-satunya jalan adalah membagi seluruh harta kekayaan ayahnya. Seluruh harta ayahnya dibagi sama rata dengan adil. Masih tinggal satu kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya. Apakah isi kotak itu? Dan dia buka kotak itu, dan di dalam kotak itu menemukan dua buah cincin. Cincin yang satu terbuat dari emas berlian, sedangkan cincin yang satu yang terbuat dari perunggu yang hanya murahan saja. Melihat cincin berlian itu timbullah niat keserakahan dari kakaknya. Dia bilang begini sama adiknya, karena cincin ini bukan milik ayah sebenarnya. Saya lihat dari cincin ini itu milik dari nenek moyang kita, turun temurun sampai ke ayah dan bekas tinggal. Sebab itu cincin ini kita harus jaga sampai untuk anak cucu kita. Makanya bilang lagi, kalau begitu saya yang tertua, jadi saya yang simpan yang emas, kau adik kau simpan yang perunggu saja. Sang adik berkata, baiklah, kau ambil saja emas, biar sudah nanti saya ambil perunggu. Mereka dua memasang di jari masing-masing. Sang adik ketika memegang perunggu itu, dia merenungkan cincin itu. Cincin yang murahan saja, kenapa ayah simpan di kotak itu? Coba dua-dua emaskan, punya perunggu yang tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Dia perhatikan cincin itu, tiba-tiba dia lihat di lingkaran dalam ada tulisan kecil. Dia baca di tulisan itu, tulisannya begini, ini pun akan berlalu. Dan situ dia menyadari ini kata-kata berhikmat. Saya harus melakukan kata-kata ini dalam hidup saya, tidak seperti kakaknya. Kakaknya berhasil ketika dia pakai cincin emas, dia punya panen berhasil. Dia hidup dalam kekayaan yang melimpah, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan. Dia menikmati segala-galanya, dan istilahnya dia pada rata. Ketika dia mengalami kegagalan panen, kakaknya itu stres berat. Hidupnya penuh dengan utang. Hidupnya sudah tidak tenang ketika dia panennya gagal. Dia hidup dalam kemampuan, dia hidup dalam segala kesenangan. Akhirnya terpaksa satu-satunya jalan dia jual cincin itu. Dia jual cincin itu dan dia mulai hidup dengan kesombongan, hidup dengan segala-galanya untuk menghidupi dirinya. Sementara sang adiknya yang mendapat cincin perunggu, kata-kata ini selalu ada dalam dirinya. Ini pun akan berlalu. Waktu dia mengalami panen gandum, panen hasil yang begitu kaya melimpah, dia tidak sombong, dia tidak bermabuk-mabukan, dia mensyukuri hasilnya, karena dia percaya semua dari Tuhan. Bagi dia percaya kata-kata itu, ini pun juga akan berlalu. Lalu ada dalam dirinya. Kekayaan yang saya miliki sekarang mungkin suatu saat juga pasti akan berlalu. Begitu selalu dia. Ketika dia ada dalam kemiskinan, gagal panen, adiknya selalu ingat kata-kata ini. Ini pun akan berlalu. Tidak mungkin saya akan hidup miskin terus. Tidak mungkin saya akan hidup tidak ada apa-apanya. Pasti di suatu saat, pasti saya juga akan menerima kekayaan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, hal ini menggambarkan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita banyak mengalami berkat. Kita bersuka cita makan minum. Kita tidak meremehkan hidup ini. Apakah hidup ini kekayaan yang kelimpahan yang kita miliki itu akan bertahan terus atau tidak? Kita belajar dari sang adik ini. Ini pun juga akan berlalu. Banyak orang Sri yang gagal karena ini.
Ketika mereka hidup makmur, ketika mereka hidup serba cukup, mereka lupa bahwa kita itu seperti roda yang selalu berputar. Dan suatu saat kita ada di bagian di atas, pada suatu saat kita juga turun di roda yang lebih bawah. Kita belajar dari adiknya. Pegang kata-kata ini. Ini pun juga akan berlalu supaya kita gunakan hidup dengan baik, karena ini adalah hikmah. Bagaimana kita membaca situasi yang ada dengan percaya segala situasi pasti Tuhan merancang. Ada hari baik, ada juga hari tidak baik. Hari tidak baik berlalu juga Tuhan akan kembalikan hari yang baik. Hal ini harus ada selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itulah hikmah dari Tuhan. Dan kita tidak terlalu berpesta pora dan kekayaan. Ingat bahwa ini pun juga akan berlalu. Itulah sebabnya mari Bapak Saudara hidup dalam hikmat Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bahagia. Lebih bahagia hikmat itu, lebih dari emas dan permata. Emas itu mahal, permata mahal, tapi hikmat lebih dari atas. Tuhan bilang hikmat ini. Milikilah hikmat Tuhan. Jadikanlah hidup kita, hikmat selalu ada, mengatur setiap langkah hidup kita. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang memelihara dan menjaga berkat hikmat Tuhan. Selalu berkat-berkat Allah akan menyertai kita. Berbahagialah kita yang tetap setia kepada Tuhan dan tidak akan meninggalkan kasih setianya. Kasih setia Tuhan kita gantung seperti kalung di leher, tinggal dalam roh hati kita sepanjang umur hidup kita. Dan kita memuji Tuhan dengan dunia bahwa ini pun pasti akan berlalu. Ingat kata itu, lakukan dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Setiap beribadah, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah dan melayani Dia. Itu indah. Segala janji-janji firman Tuhan di ayat 13-26 menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari jalanilah hidup ini dengan hikmat Tuhan. Jangan hidup menurut pengertian sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.